aku di sini juga prosesnya sambil belajar kan Om, sambil ngambil ilmu baru karena menurutku belajar nggak cuman secara formal kan Om. Maksudnya selama ini aku ikut workshop, aku ikut kegiatan macam-macam dari komunitas, itu juga termasuk belajar kan Om. Jadi aku merasa sama-sama belajar sih Om, cuman caranya aja yang beda gitu. Selamat datang di Overloop Sharing Session, di mana kita akan bercerita, berbagi ilmu, dan bercengkrama bersama narasumber yang inspiratif seputar dunia foto, video, dan desain. Stay tuned, don't stop learning, and keep sharing. Oke, sudah live. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih jawabnya? Waduh. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di Overloop Sharing Session episode ke-9. It has been a while ya, kita nggak sharing-sharing lagi, udah lama nggak live, cukup lama vakum. Pengennya sih setiap minggu kita live seperti ini Kak, cuman karena kemarin juga kita lagi sibuk banget. Terus kemudian juga lagi ada beberapa personel yang kayaknya sibuk juga dan ada pergantian tim juga di Overloop, jadi yang harusnya ngisi tapi ternyata harus ke luar pulau jadi nggak bisa ngisi. Ada satu lagi anggota tim yang kerja remote jadi nggak bisa ngantar di Jogja karena kan kondisi COVID sekarang juga mengkhawatirkan ya. Betul. Jadi mau maksa datang juga susah. Dan kemarin tadi kita habis juga melepas kepergian satu anggota tim Overloop ya, Mas Panggi. Kalau Mas Panggi nonton, thank you Mas Panggi. Kerjasamanya kita tunggu, see you on top gitu ya Mas Panggi ya. Oke, dan tadi udah ngomongin tentang ada anggota Overloop yang habis resign di tim kita, tapi di saat yang sama kita ketambahan tim baru nih. Wah. Dan depan kita ini sekarang ada Raka. Halo Raka. Halo semuanya, halo. Gimana kabarnya Raka? Alhamdulillah baik-baik aja. Nah, ini menarik banget teman-teman. Raka adalah anggota tim Overloop termuda yang sebelumnya dipegang sama Ahya ya. Mahasiswa di pojokan sana. Dan sekarang ini Raka ini adalah seorang apakah? Kamu mungkin nggak ada yang nyangka ya kalau teman-teman nebak usia Raka berapa, ini nggak akan banyak yang nyangka sih karena dari lihat posturnya udah mungkin paling tinggi di antara kita semua. Jar, kamu sama Raka gimana Jar? Tinggi Raka ya? Tinggi aku dikit. Dan udah gede, dan kamu usianya berapa sih Raka? Sekarang 17 baru mau 18. 17 mau 18 baru ya? Mau 18. Masya Allah, dan sekarang udah jadi anggota tim di Overloop ya. Jadi kalau aku pribadi sama Raka sudah kenal cukup lama kayak ya. Kita sudah sempat juga berkarya bareng beberapa tahun lalu. Lupa ya tahun berapa ya, kayaknya sudah 2015 Om. 2015 ya? Iya, acara Pajero itu. Pajero Owners Club itu ya, kita dokumentasi bareng-bareng. Waktu itu aku pun nggak nyangka kamu ternyata masih SMP ya waktu itu ya. SD malahan Om. SD. SD, baru lulus SD waktu itu. Baru 2015 tuh baru lulus. Baru lulus SD, kita udah ngejob bareng ya. Dan sekarang sudah berlangsung berapa tahun tuh sekarang? 6 tahun. Udah 6 tahun berlalu. Sekarang kita malah kerja bareng ya di sini. Satu tim, nggak nyangka juga ya. Dari dulu ketemu anak SMP, dari lulus SD, sekarang udah kerja bareng ya, lulus SMK. Wah, luar biasa. Ini tentunya banyak sekali hal menarik ya yang bisa kita gali dari seorang Raka. Tentunya juga ngasih insight bagi kita para profesional di bidang foto video juga untuk lebih ngerti nih dunia anak muda sekarang seperti apa sih. Kok usia SMK udah berkarya bareng gitu kan. Apalagi dulu Raka bilang sejak lulus SD udah pegang kamera, udah ngerjain sesuatu buat ya pekerjaan lah. Luar biasa banget. Nah, gimana sih Raka? Kamu kan baru gabung di Overloop ya? Udah betul. 1 bulan ya ini berarti ya? Iya, 1 bulan. Hampir 1 bulan sih. Kemarin kamu gabungnya kan juga agak telat semingguan lah untuk penyesuaian juga. Gimana rasanya Raka? Kerja gitu. Sejauh ini ya it feels great ya Om ya. Maksudnya jelas ada adaptasi karena masuk ke dunia baru dari yang sebelumnya sekolah, terus sekarang masuk ke dunia kerja. Pasti ada adaptasinya juga. Cuman dalam proses itu sih aku enjoy sih Om. Jadi nggak terlalu kerasa capek atau gimana. Cuman ya tuh kalau karena dinikmatin aja jadinya ya prosesnya nggak kerasa senangnya aja. Tapi aku waktu kamu pertama kali masuk Overloop langsung tak kasih banyak kerjaan yang berat loh, aku ingat banget. Kita langsung produksi waktu itu. Iya, berhari-hari berturut-turut. Yes. Bongkar-bongkar kantor, angkat-angkat barang, setup lighting dan sebagainya. Kamu suruh nge-BTS juga. Itu langsung aku harap nggak shock terapi ya Kak ya. Tapi aku rasa aku udah biasa banget ya. Kamu yang kerja lapangan, kerja. Ya sebenarnya kalau masalah produksi gitu juga udah berapa kali ya Om ya, dari dulu SMK terutama, setelah mulai masuk SMK tuh mulai
aktif buat produksi macam-macam. Cuman ya kemarin karena awal pandemi sempat aku jadi jarang aktivitas fisik lah Om. Maksudnya begitu mulai produksi lagi sih jadi agak kurang kebiasa aja. Cuman sekarang alhamdulillah udah kebiasa lagi lah istilahnya. Oke, udah siap tempur ya. Insya Allah siap tempur. Tapi kalau pandemi gini emang kita nggak banyak ruang gerak sih ya. Yes, jadi pada akhirnya ya produksi kita ya dipol-polin di studio aja gitu kan. Pengennya sih banyak keluar juga, tapi kenyataannya ya sekarang lagi susah banget sih kondisinya kayak gini. Oke Kak, ini menarik banget sih. Kita ngomongin tentang muda belia banyak karya nih tema hari ini. Dan aku lihat Raka ini memang mungkin ya sejauh ini tuh foto videografer yang termuda yang sudah menghasilkan karya sebanyak ini. Aku nggak bisa bilang maksudnya kamu karyanya yang ya, bagus sih, banyak yang bagus jelas, tapi kapasitasmu kan juga masih belajar mungkin ya. Kayak di Overloop juga aku niatnya pengen ngasih kamu sebanyak-banyaknya pengalaman di sini juga. Nah, yang penasaran aku itu adalah kamu kan lingkungannya orang-orang tua ya. Maksudnya aku selama ini ketemu kamu di beberapa komunitas ya, kayak ada di DSLR Sinematografi Indonesia. Sekarang jadi Digital Sinematografi Indonesia, terus ada Multirotor Jogja juga kita ketemu. Ada komunitas kayak apa sih DJI kemarin banyak lah kita komunitas di Jogja yang kamu itu ternyata juga aktif banget. Nah selama kamu aktif di komunitas fotografer yang isinya kebanyakan ya orang senior tuh, ada nggak sih yang nyangka kamu tuh masih lulus SMK atau bahkan ngiranya kamu tuh ada nggak orang yang kaget gitu? Oh kamu tuh masih kecil gitu. Kalau kaget pasti banyak Om. Pasti pada ketipu ini dulu, badannya dari jauh kelihatan udah gede kan Om, jadi mesti ngiranya udah kerja, atau kayak dulu misalnya habis ada acara apa gitu misalnya naik Gojek itu juga ditanyain kuliah apa kerja Mas gitu. Tak jawab masih SMP Mas, bilang gitu orangnya kaget gitu. Itu sering terjadi lah Om. Cuman selama ini justru aku kumpul sama orang-orang gitu nggak ada masalah sebenarnya Om. Maksudnya sama aja gitu, tetap enjoy, tetap jalan aja gitu. Iya gitu. Tapi kamu sendiri kan jelasnya sekarang ini sebagai anak termuda ya, yang bikin aku heran tuh seusia kamu kan harusnya kumpulannya nggak gitu dong. Aku lihat teman-teman sekarang kan anak-anak muda kebanyakan mainnya game mobile kan. Walaupun di Overloop juga kita nge-game juga sih gitu kan. Cuman masalahnya kayak teman-teman di seusiamu itu kebanyakan ya nggak terus kumpul-kumpul bikin karya, terus kayak nongkrong-nongkrong, bahas-bahas tentang sinematografi. Tapi kamu lebih memilih lingkungan seperti itu. Sebenarnya ini menurut kamu pribadi sih, di lingkungan kamu anak SMK ya, SMK videografi juga kan, multimedia. Ya. Yang menurutku itu udah out of my world sih. Aku nggak punya gambaran. Tapi apakah memang di anak muda sekarang itu lebih udah ada persaingan di usiamu, atau memang kamu termasuk orang yang berbeda di antara teman-temanmu? Kalau yang aku lihat selama ini sih Om, dari teman-teman emang sekarang minatnya mereka buat produksi, buat kegiatan semacam ini tuh tinggi sih Om. Makanya selama ini, selama di SMK terutama, misalnya aku ikut lomba film, teman-temanku yang yang mau ikut gitu juga banyak Om. Bahkan aku ada kenal orang dari beberapa sekolah lain yang mereka juga buat usianya sama-sama aku, seumuran lah. Cuman mereka juga punya tekad yang kuat gitu loh buat masuk ke bidang ini. Emang mungkin minatnya anak-anak sekarang buat ke bidang ini juga cukup kuat, walaupun ya itu mungkin masih banyak yang main game juga, tapi adalah Om jadi mereka bisa kayak bagi antara mainnya sama buat hobi yang cenderung bermanfaat gitu loh. Kayak gitu yang aku lihat sih. Karena aku pribadi memulai dunia foto video dari kuliah sih. Kamu sejak SD udah pegang kamera gitu loh. Iya, kalau itu sebenarnya nggak terlepas dari ayah juga Om. Karena ayah kan udah foto duluan, makanya dulu kalau ada acara keluarga gitu dari kelas 3 SD lah suka ya asal jepret dulu sih Om. Maksudnya fotonya jelas nggak bagus. Maksudnya juga fotonya yang blur juga banyak. Cuman dari situ malah kayak pengen setiap ada acara gitu pengen moto terus. Ada kebiasa dari situ. Terus seiring tambah gede juga, terus ya sambil di-improve satu-satu lah Om. Makanya terus jadi hobi sampai sekarang. Hobi ya? Hobi. Dari awal kamu dikasih kamera ayahmu itu gimana? Maksudnya sejak awal kamu sempat, memang kamu yang pengen, ya aku pengen dong pegang kamera nyoba gitu, atau ayahmu yang, Raka kamu belajar kamera? Kalau seingatku sih dulu aku emang pengen sih Om. Curious ya? Iya, karena lihat ayah waktu itu moto, aku juga pengen nyoba gimana sih rasanya moto, gimana rasanya
megang kamera motret orang-orang karena kelihatannya tuh orang kalau di foto bisa senyum bisa seneng gitu. Aku penasaran rasanya gimana. Terus akhirnya aku nyoba dikasih kamera pocket waktu itu, terus nyoba moto-moto itu. Ya rasanya seneng, makanya mulai dari situ terus keterusan sampai sekarang. Menarik nih. Tadi Raka bilang kalau dia suka motret itu karena kamu melihat ayahmu kayak moto orang yang difoto seneng gitu kan. Yep. Itu motivasi kamu berarti untuk kemudian jadi terjun di dunia ini gitu. Salah satunya iya. Antara waktu melihat mereka di foto sama waktu mereka hasil fotonya Om. Kan itu lihat orang seneng lihat foto hasil fotonya tuh kayak ada kepuasan tersendiri juga buat aku. Tapi di lain itu juga aku nganggep jadi fotografer, videografer tuh keren. Aku nganggepnya kayak gitu dari dulu. Makanya ya jadi hobi akhirnya Om. Terus di proses kamu belajar foto itu kan pasti namanya anak kecil ya. Kayak sejak SD kamu belajar kan pasti ada istilah bosen gitu kan. Banyak itu kayak orang gede pun kayak motivasinya karena orang yang udah beli kamera itu belum tentu jago gitu kan. Iya. Dan orang yang nggak punya kamera pun bisa jadi jago juga karena ada passion di sana kan. Dan utamanya juga dia merasa atau ada semacam kayak ada bakat sih. Kayak kamu tuh emang dengan dunia foto video klik gitu kan. Kamu ngerasa enjoy dan kamu ngelakuinnya seneng. Nah, sejak kapan sih kamu merasa bahwa kamu semakin semakin asik dunia dan kamu ngerasa bahwa wah ini memang bidang yang ingin aku tekun itu? Ada nggak momen itu pas kapan itu? Mungkin sekitaran mulai join di komunitas sih Om. Mulai dari ketemu Om Sandy. Setelah itu kan mulai ngepoin komunitas drone terutama. Masuk ke Multirotor, ke DCI. Setelah itu kan mulai di situ ngerasa nyaman, terasa terinspirasi sama orang-orang yang udah masuk duluan. Habis itu kan kebetulan di SMP teman-temanku banyak yang main kamera juga kan Om. Sekelas ada beberapa orang juga. Dari situ akhirnya semacam punya wadahnya buat aku berkreasi juga gitu loh Om. Jadi aku mau bikin apa udah ada temennya juga. Jadi dari situ sih Om jadi membuat aku lebih bisa lebih menekuni dunia ini gitu. Jadi perannya komunitas lingkungan tuh besar banget ya. Iya, dalam aku membentuk gitu. motivasimu gitu. Iya, betul. Dan Jogja ini memang gudangnya kreator ya. Jadi aku merasa beruntung banget sih kayak anak muda yang tinggal di Jogja terus dikenalkan foto video sejak dini, apalagi ayahmu sangat suportif ya. Ayahmu sendiri seorang fotografer ternama ya di zamannya dulu. Pak, ya teman yang belum tahu, bapaknya Raka ini adalah Pak Taufik. Beliau tuh fotografer sport ya. Yang cukup terkenal, bahkan acara nikahannya diliput ya sampai diberitakan di koran. Akhirnya Taufik melepas status singlenya gitu kan. Luar biasa banget ya. Memang tapi seberapa sih kamu memandang ayahmu sebagai sosok? Tadi kamu bilang inspirasi ya dari komunitas juga, tapi aku yakin banget bahwa orang tua tuh juga jadi sosok inspirasi utamamu kan. Gimana kamu memandang ayah, memandang bapak? Mungkin kalau dulu ayah nggak jadi fotografer, mungkin sampai sekarang aku juga nggak masuk ke hobi ini karena itu tadi dari waktu kecil aku mulai suka pegang kamera karena ayah. Makanya dari selama ini sih yang mungkin yang pengaruhnya paling besar juga ayah itu karena kalau ayah nggak main mungkin aku juga sama sekali nggak kenal dunia ini kan Om. Gitu sih Om. Tapi apa yang ayah selalu tanamkan ke kamu apa? Aku penasaran gimana seorang orang tua itu bisa memberikan influence yang besar ke anaknya sehingga kamu bisa cinta juga di dunia foto video. Maksudnya prinsip ayah juga ke kita memotret yang selalu kamu pegang sampai sekarang tuh apa sih? Kalau ayah sih yang aku ingat banget sih buat ini Om ya, pesan buat biar terus cari ilmu terus sih. Maksudnya itu tadi, makanya ayah juga memfasilitasi, mendorong buat aku join ke komunitas, terus ikut kegiatan macam-macam itu sih Om. Jadi ayah ngasih dorongan buat aku biar tambah semangat juga buat ikut kegiatan macam-macam itu Om. Iya, tapi aku dengan Pak Taufik ayahmu tuh saya salut banget sih. Memang beliau tuh juga ini figur yang beda banget teman-teman. Raka ini adalah fotografer yang mungkin termuda yang pernah aku temui itu aktif di komunitas dan suka berkarya. Dengan bapaknya Raka, Pak Taufik ini biasanya di komunitas dia sebagai sosok yang mungkin paling senior ya di sana. Jadi antara yang senior dengan junior. Dan uniknya lagi Pak Taufik meskipun aku yakin banget beliau tuh banyak ilmu. Karena beliau bagaimana juga sudah fotografer yang sangat senior loh, diakui secara nasional bahkan internasional ya, sampai ke luar negeri juga beliau. Tapi di komunitas Pak Taufik juga gimana istilahnya, nggak terus kemudian jadi tinggi hati, kemudian kayak bisa melebur loh walaupun beliau senior banget, bahkan kayak main-main ke tempat fotografer yang masih muda-muda dan ya bisa akrab gitu. Ternyata
itu termasuk juga sifat yang diturunkan sama ayah ke kamu juga mungkin ya. Iya. Gimana semangat beliau untuk bergaul, berkomunitas, belajar bareng. Itu luar biasa banget sih. Nah, terus aku ini ngomongin karya kan Kak. Aku lihat kamu kan karyanya banyak ya. Aku lihat di YouTube kamu tuh juga, waduh ini karyanya banyak banget nih dan bagus-bagus. Dan aku lihat kamu tuh berkembang juga karyanya dari segi kualitas juga. Nah, di antara semua karya kamu itu ada nggak sih karya yang paling kamu banggakan dan sekaligus jadi momentum kamu untuk kemudian merasa wah ini gimana ya? Jadi milestone kamu lah bisa dikatakan. Ada sih Om. Jadi aku ini waktu itu kebetulan Om Ben DCI kan ada syuting di Jogja di Gunung Kidul. Waktu itu malamnya pengen ketemu aja, cuma pengen ngobrol-ngobrol lah Om. Nah ngobrol-ngobrol ternyata besoknya kan besoknya syuting nih. Ternyata mereka butuh drone. Kebetulan aku besoknya sebenarnya sekolah Om, cuman izin buat ikut shoot itu. Dari situ outputnya dipakai dibuat pameran buku di London. Masya Allah. Itu yang bikin aku istilahnya aku di situ sebagai yang paling bener-bener beginner, ketemu sama yang lainnya senior kan Om, dapat ilmu selama 2 hari 1 malam, bisa lihat mereka proses, terus kemudian hasil dari footage droneku itu juga dipakai di hasil finalnya lah Om ya. Itu bikin seneng sih Om, maksudnya bikin bangga banget di situ. Yang ngerti bahwa karyamu itu kepake. Iya. Dan betul skala yang internasional itu satisfying, jadi milestone achievement banget ya. Benar. Bahkan kayak ya aku sendiri pun nggak sampai ke situ gitu loh kamu. Tapi mungkin orang pun nggak nyangka ya kayak ini yang ngambil itu anak yang masih kecil gitu kan. Bukan kecil sih, masih remaja. Tapi selama proses kamu secara, aku bilangnya udah profesional ya. Kamu profesional mengambil gambar, dibayar untuk itu dan kamu diminta tolong karena orang ngerti kemampuan kamu. Tapi sempet gak sih kayak setelah kamu dapat job, tapi ketika orang ngerti bahwa kamu masih anak sekolah, mereka underestimate itu? Sempet gak ngalamin seperti itu? Selama ini alhamdulillah belum sempat ngalamin kayak gitu sih Om. Maksudnya karena orang pun gak percaya kamu masih sekolah ya. Oh gak mungkin udah gede nih. Tapi kadang juga ada yang gak tahu juga kalau aku masih umur segini loh. Jadi dan gak bilang-bilang juga. Takutnya owner malah gak percaya gitu. Iya sih Om, jadi selama ini mungkin ngeliat dari tampangnya udah kayak bukan anak SMK ya Om, jadinya belum pernah dapet kayak gitu sih. Tapi menarik gak sih? Masih kamu gak ingin membanggakan bahwa kamu masih muda loh, aku bisa mengalahkan orang-orang yang masih senior, yang udah senior tuh? Gak sampai gitu ya? Aku belum merasa bisa mengalahkan sih Om, cuman ya ada kebanggaan tersendiri karena bisa memulai hal kayak gini di usia muda, terutama dulu mulainya dari SD. Aku sih bersyukur banget sih Om, bahasanya aku bersyukur karena aku bisa mulai lebih dini daripada kebanyakan orang sih, itu yang aku rasain. Oke. Dan belum ada beban ya. Iya. Jadi berkarya masih bebas. Iya, total ya, loss gitu ya. Tadi kita ngomongin tentang bersaing mengalahkan, tapi yang kita maksudkan mereka ini secara memang literally ya, kamu mengalahkan yang senior tuh dalam rangka kayak ada nggak sih lomba-lomba foto, lomba video yang kamu ikuti, kamu bisa menyingkirkan ya lawan-lawanmu yang sudah berusia, berpengalaman jauh lebih lama dari kamu itu, sempat nggak? Kalau lomba video sih Om waktu SMP, waktu itu SMP kelas 2 kalau nggak salah, itu lawan-lawannya ya SMA sih Om, cuman ya perbedaan antara anak SMP dan SMA waktu itu sebenarnya secara skill ini aku lihat lumayan sih Om, makanya waktu itu bisa dapat juara 2 kalau nggak salah Om. Yang juara 1 juara itu bahkan kategorinya umum loh Om, ada kayak kampung mana gitu yang ikut, dan di situ bisa dapat juara 2, itu bangga sih Om. Luar biasa ya. Itu karya apa itu? Itu lomba video buat ini Om, tentang kekerasan pada anak. Jadi anti kekerasan pada anak. Jadi videonya pendek sih Om, waktu itu 2 menit apa ya kalau nggak salah. Kayak gitu. Oke. Terus kamu sendiri Kak, kita udah ngomongin tentang hal profesional ya, dan kamu udah berkarya, menang lomba juga, dibayar juga. Tapi orang dan kamu mencitrakan diri kamu tuh sebagai apa sih? Karena bidang foto video kan banyak banget ya. Ada drone pilot, ada video editor, ada juga fotografer, ada juga filmmaker, ada juga ya
videografer untuk dokumentasi, kamu fokusnya kemana nih? Selama ini sih ke videografer sama video editor ke event-event sih, Om, sama ketambahan drone pilot. Gitu sih, Om. Jadi pas event itu kamu bisa sekaligus menghandle drone-nya juga ya, dalam satu paket itu ya. Betul. Nah, kita ngomongin event nih Kak. Ini kan jadi area yang sangat bisa membedakan antara satu fotografer dengan videografer yang lainnya ya. Gimana? Karena di event tuh kita nggak ada skrip ya kan, nggak ada rencana. Itu semua murni inisiatif dari videografer yang mengambil gambar di acara itu. Itu yang pasti membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kamu sendiri gimana sih memandang apa yang udah kamu lakukan nih ketika aku yakin dengan karyamu sebanyak itu kan, aku yakin banyak orang yang kemudian juga puas dengan karyamu, terus kayak akhirnya dipakai lagi dan akhirnya kamu dipandang sebagai seorang yang profesional gitu. Tapi dari kamu sendiri gimana sih? Yang ketika kamu mendokumentasikan sebuah event tuh pendekatanmu gimana? Dan menurutmu video event yang bagus tuh yang gimana ini? Nah, ini dari perspektif seorang yang masih belia nih, videografer yang belia nih. Selama ini sih tentang video ya Om ya. Aku yang jelas yang aku tangkep banget nih Om, dalam perjalanan seorang videografer itu semakin banyak dia bikin karya, terutama pada jenis-jenis karya yang sama, misalnya event semua nih ya. Di situ dia semakin terbiasa dan semakin ngerti polanya Om. Karena sebenarnya kan event tuh polanya juga secara general lah mesti gitu-gitu aja kan Om. Jadi di situ udah mulai bisa memahami lah Om. Terus hal lain yang sebenarnya mulai aku pelajari dari Om Sandy juga itu buat video tuh kita milih backsoundnya dulu tuh Om. Dulu Om Sandy pernah ngasih tahu waktu masih SMP. Buat milih backsoundnya dulu buat nentuin mood di videonya. Jadi sebelum syuting udah ngerti backsoundnya dulu. Dan yang paling baru ini yang masih berusaha buat diterapin adalah directing itu Om. Iya, bagaimana kita walaupun eventnya sendiri nggak bisa di script, cuman gimana caranya buat dikit-dikit kita ngatur lah biar bisa semakin cantik lah di video. Gitu Om. Menarik banget sih, karena aku lihat juga event tuh playground yang challenging ya. Maksudnya dalam artian kalau orang bikin film kan mungkin heavy prosesnya itu di pre-production kan. Kalau udah mateng banget tuh biasanya syutingnya insya Allah 50% atas lancar lah ya, karena sudah terencana tinggal eksekusi. Tapi kalau dokumentasi itu banyak faktor X yang kadang nggak terduga ini, yang bikin kita tuh kayak harus dituntut gimana kita bisa merespon, gimana kita bisa menghandle situasi, dan apalagi dapat ide-ide baru yang akhirnya itu bikin excited nih untuk bikin sesuatu yang wah gitu kan. Nah, selama kamu dokumentasi event tuh ada nggak sih pengalaman yang paling menarik ya, yang kamu hadapi, yang mungkin yang dari yang paling oke sama yang paling yang enggak gitu, apa ya, ada gitu? Apa ya, kalau pengalaman tentang variabel-variabel dokumentasi sih banyak masalah acara-acara yang ternyata kadang di luar ekspektasi kita. Maksudnya kita mungkin berharapnya acara itu, maksudnya kita udah ada gambaran nih Om di pikiran, nanti bakal kayak gini, ternyata jauh banget di luar perkiraan. Itu waktu awal-awal nyoba ngevideo sering sih Om kayak gitu. Terus cuaca sih Om ya biasanya ya Om. Oke, apalagi drone ya. Iya, apalagi drone kalau udah hujan. Dulu inget sih Om pernah bantu Om Sandy waktu ngedrone di UGM itu Om. Oh iya. Itu kan waktu tinggal satu take hujan. Akhirnya cancel yang take akhirnya itu. Kayak gitu tuh ya, faktor-faktor eksternal tuh ya. Iya, tapi justru menarik juga malahan di situ Om. Jadi ada cerita lah Om. Terus selain event dokumentasi, apa lagi kayak yang sedang kamu tekuni dan kamu, atau gini aja deh. Kamu kan bilang tadi di awal kamu sebagai orang yang sejak awal sudah merasa bersyukur karena kamu mulai sejak awal kan. Yang jelas pastinya kalau kamu punya langkah yang tepat ya kan. Aku langkah yang tepat ya, karena kalau kamu berkutat di dunia ini aja mungkin ya kamu gak akan berkembang gitu kan. Tapi kalau kamu punya target yang nyata dan kamu pengen jadi apa, dengan lingkungan yang tepat mungkin kamu akan lebih cepat lagi berprogres dengan. Nah, kamu sendiri udah punya gambaran belum sih kamu pengen jadi seperti apa, pengen videografer yang seperti apa, atau pengen menghasilkan karya yang seperti apa? Aku selama ini sebenarnya masih kadang ngerasa kurang puas sama video aku sendiri. Jadi aku karena kebiasaanku dari dulu adalah ngelihat video-video orang lain, terus dilihat bagusnya di mana, maksudnya hal-hal apa di video itu yang bisa jadi inspirasi buat aku. Di situ aku kadang ngerasa beberapa hal yang perlu di improve lagi dari segi skillku sendiri Om ya. Kadang masalah
color itu masih jadi suatu apa ya? Kadang aku ngerasa kayak ini kurang cocok. Tapi misalnya aku tanya ke temanku kayak ini udah oke, aku tanya second opinion gitu, katanya mereka udah oke. Jadi kadang aku masih kayak apa ya? Bimbang lah Om di situ Om. Jadi aku kadang beberapa hal sih Om, nggak cuma color, misalnya kayak tipografis juga sebenarnya selama ini jadi masalah buat aku. Jadi aku yang aku pikirin sih kedepannya aku berusaha improve di hal-hal kecil kayak gitu dulu sih Om. Jadi ningkatin kualitas dulu ya. Yes, betul. Jadi apa ya, ningkatin hal-hal yang selama ini emang di aku masih kurang banget kayak gitu Om. Tadi tentang tipografi. Jadi pentingnya seorang videographer buat sekaligus menguasai desain. Betul. Karena banyak sekali yang aku lihat juga ternyata udah karyanya bagus, tapi ketika ada unsur elemen teks di video itu atau ada logo ya, watermark gitu kadang bisa langsung merusak segalanya karena jomplang banget gitu kan. Oke, itu menarik banget Kak, karena termasuk Raka di Overloop-nya kan kita juga agensi desain ya. Jadi memang sekaligus dalam satu agensi kita bisa belajar foto dan video bareng-bareng dan sekaligus mendesain. Dan seringkali ketika kita dihadapkan di sebuah project itu memang satu paket. Apalagi kita ngomongin tentang video project yang sifatnya itu kayak company profile, video explainer, itu kebanyakan memang elemen grafis juga heavy banget di sana. Kayak project yang sekarang kita kerjakan, apalagi di masa pandemi gini kan, betul. Wah itu nggak mungkin produksi, akhirnya full animasi. Itu ternyata memang penting ya untuk seorang videographer tuh kemudian untuk bisa menguasai desain. Nah untuk desain sendiri Kak, kamu seberapa interest dan seberapa sudah kamu menguasai tentang per desainan nih, per layoutan, tipografi, color? Sebenarnya dari dulu sih Om sebenarnya pengen bener-bener bisa menguasai desain, cuman nggak tahu kenapa sebenarnya masih ada yang apa ya, kayak setiap aku bikin desain mesti rasanya kayak kurang nyaman loh Om. Maksudnya aku ngerasa kayak ada yang aneh gitu loh Om. Akhirnya aku mesti minta tolong bantuan siapa gitu, misalnya temanku si Raffi itu sering banget aku minta tolongin. Kalau Raffi nonton, thank you ya Raffi. Akhirnya sih aku sambil ya belajar pelan-pelan sih, maksudnya terutama masuk sini sih sama master-master yang lain ya. Ada Mas Fajar, Mas Ahya, Mas Bima ya kan. Banyak belajar dari mereka sih aku Om. Kayak gitu. Apa yang membuat kamu, aku karena menarik Kak, jadi gini, aku masih penasaran kenapa sih seorang videographer yang kadang karyanya itu bagus banget. Karena gini, hubungan antara desain dengan foto videonya kan erat banget ya. Jadi banyak prinsip-prinsip di desain yang kemudian kalau diterapkan di foto video itu juga ya sejalan. Apalagi orang-orang yang mungkin awalnya sudah menguasai foto video, ketika dia belajar desain tuh kemudian cepat. Apalagi ngomongin tentang belajar bikin ilustrasi, bikin gambar, itu dia mengatur lightingnya. Karena kan bagaimanapun di sebuah karya ilustrasi, karya desain tuh permainan warna, ya kan, cahaya itu pasti akan sangat berpengaruh gitu kan. Sekali, iya. Nah, tapi dari kamu sendiri apa sih yang menurut kamu itu yang masih kamu tadi merasa kurang srek tuh di desain tuh, masalah apa? Apa yang buat kamu merasa kayak karya itu kurang memuaskan bagi kamu sendiri? Terutama sih tipografi sih Om. Oh tipografi. Yes, itu paling sebenarnya paling jadi masalah buat aku sementara. Cari ukuran font ya. Iya, yang pas itu hal sederhana sih, kayak di video itu biasanya bagus tapi fontnya kok gedean. Itu sering banget kayak gitu tuh. Sebenarnya hal yang menurut orang lain simple, cuman nggak tahu kenapa di aku masih sampai saat ini masih kurang, menurutku kurang maksimal aja sih Om. Gitu. Ya itu penting sih. Menarik. Tapi tren dunia foto desain sekarang pun juga kadang nggak terlalu banyak heavy di elemen grafis sih. Karena unsur utama desain yang bagus sekarang tuh kadang simple aja, tapi kalau elemen visualnya fotonya tuh bagus banget, unsur grafisnya tinggal simple aja. Iya, betul. Karena kebanyakan orang gini, ketika seorang videographer itu mikir dia harus mendesain, di dalam pikiran mereka tuh biasanya langsung harus macam-macam desainnya. Padahal kenyataannya elemen desain yang simple kalau sudah foto video udah bagus tuh kadang nggak perlu ribet sih, hanya simple aja malah bisa elegan banget gitu kan. Bener. Tapi penguasaan tentang ukuran font, terus kemudian layouting, negative space tuh kadang di situ sih. Beda halnya dengan seorang desainer yang memang sudah menguasai desain yang tren desain sekarang ya kan. Sedangkan dia hanya butuh foto yang bagus, itu kadang malah kesulitan karena untuk seorang desainer belajar foto itu effortnya kadang harus lebih karena harus ada kamera. Itu kan masalah equipment kan kalau foto video itu.
Nah, benar Kak, karena kamu termasuk anak yang masih muda, kecil kan. Tapi kalau kamu ngomongin equipment tuh udah kamu langsung update banget nih perlengkapan. Kamu terakhir kesini bawa lensa Sony G Master ya? G biasa. Oh, G biasa yang tapi udah G, udah keren banget itu. Terus kamu punya drone juga, kamu punya stabilizer juga. Menurut kamu seberapa sih peran alat ya dalam menghasilkan sebuah karya itu? Alat memang berperan sih Om. Cuma menurutku misalnya emang kitanya sendiri belum bisa buat upgrade alat, ya gimana cara kita memaksimalkan skill kita dengan alat yang ada. Maksudnya dulu aku punya prinsip buat jangan sampai aku upgrade kamera sebelum aku bisa bener-bener memaksimalkan potensi dari kamera itu sendiri Om. Maksudnya sekarang aku masih pakai A6300 udah dari 2016 kalau nggak salah, dari masih awal ya, launching. Masih pakai 6300. Mas Fajar masih pakai A6000. Udah aneh ya, maksudnya aku beli dari awal launching, maksudnya dari 2016, udah lama banget. Cuman ya aku masih ngerasa ini kamera masih bisa dimaksimalin lagi. Maksudnya dari segi settingannya lah, dari nanti setelah shoot nanti post productionnya gradingnya masih bisa dimaksimalin lagi. Aku menganggap masih kayak gitu sih Om. Jadi alat berperan, cuman misalnya enggak ya kitanya juga harus maksimalin skill dari kitanya sendiri juga gitu. Jadi harusnya malu ya kalau punya alat tapi masih belum bisa memaksimalkan. Ya, dan betul. keep complaining akan itu dan pengennya harus akan upgrade terus. Tapi apa Kak, teknologi apa sih yang saat ini menurut kamu itu menghambat kamu dalam berkarya di kamera yang sekarang ini? Ada nggak sudah? Dari segi yang aku punya sih Om sekarang mungkin paling lemah di audio Om. Oke, lanjut lagi Kak. Sampai mana tadi kita ini? Sampai ini pengalaman ngedrone. Oh iya, ngedrone. Karena ngedrone ini unik banget Kak ya. Ini kan jadi bidang pekerjaan yang sepertinya asik kan. Karena kalau kita ngomongin drone ini kan kita menerbangkan wahana yang memang tuh harganya nggak murah gitu kan. Tapi orang juga banyak nganggapnya itu cuma main-main. Dan banyak orang yang masih nggak main-main tuh ketika disuruh menawarkan jasa drone-nya dia ngasih harga yang murah gitu kan. Karena ini kerjaan yang santai, main-main. Tapi sebenarnya ada resiko besar kan di balik itu gitu kan. Kamu sudah di level itu belum sih? Di level bahwa ini pekerjaan sangat beresiko tinggi. Dan semakin kita nekat tuh resikonya juga semakin besar. Tapi kadang kita juga pengen nekat nih karena untuk dapat angle yang kayaknya membanggakan. Udah lihat kayak videonya Sam Calder gitu ya. Betul. Wah, itu terbang di antara tebing-tebing, di antara lubang apa itu bisa satisfying banget. Kamu gimana nih pengalaman aerial? Kalau aerial sih semenjak pertama kali aku main drone sih sebenarnya aku udah memahami apa ya, di pendapatku sih orang yang mau main drone harus paham kalau drone itu punya resikonya sendiri. Termasuk yang paling bahaya kalau kena orang lain. Oh iya. Karena drone itu terutama yang gede-gede kayak Phantom itu kalau kena orang bahaya tuh Om. Aku sejak pertama kali nerbangin drone Sima X5C, waktu itu aku terbang outdoor Om. Tanpa apa ya, di ini sih sebenarnya ada kayak lahan lumayan luas, cuman aku tanpa kontrol penuh sama drone-nya karena istilahnya baru kenalan lah Om. Itu benar-benar penerbangan pertama banget. Sekitar 5 menitan drone-nya aku terbangin agak tinggi. Jadi waktu itu di sebelahnya drone ini ada kayak bangunan gitu Om. Jadi anginnya ke cover sama bangunan ini. Oke. Waktu naik di atas bangunan itu yang aku nggak perhitungan sama sekali. Anginnya udah ke cover sama bangunan Kak Om. Otomatis drone-nya karena belum GPS, drone-nya gerak sendiri. Gerak sendiri, waktu itu aku belum bisa ngontrol. Udah turun, cuman karena turunnya cepat kan aku takut jatuh kan Om. Refleksku throttle-nya aku full ke atas. Malah dinaikin ke atas lagi. Dia naik, aku tuh selama berapa detik itu aku panik gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya drone-nya hilang sampai sekarang gak ketemu. Itu penerbangan pertama banget dan drone-nya udah hilang. Sampai sekarang masih ada remote-nya di rumah. Itu usianya baru berapa hari itu? Berapa bulan? Itu baru datang gitu Om. Baru pertama kali pakai langsung hilang. Pertama kali dicas, habis dicas langsung nyoba pakai langsung hilang. 5 menit terbang. Sampai itu sekarang yang ada tinggal remote-nya doang di rumah. Gara-gara nggak ada GPS, jadi emang teknologi penting banget ya. Dan di luar itu sih Om, benar-benar skill seorang pilot tuh harus bisa, kondisi apapun harus bisa nguasain drone-nya. Karena drone DJI sendiri atau drone-drone profesional lainnya bisa aja kan Om, kayak keadaan tertentu misalnya ketutupan pohon atau mendung banget jadi ya dia kehilangan sinyal GPS.
Nah di situ kita juga harus bisa ngontrol nih Om, karena waktu itu kalau misalnya aku udah ngerti tentang drone sendiri Om ya, misalnya waktu itu walaupun nggak ada GPS harusnya bisa terkontrol itu dronenya. Seharusnya ya. Seharusnya bisa kalau karena menguasai. lahannya luas. Tapi kamu benar udah belajar juga ya tentang mengontrol drone tanpa GPS tuh udah. Iya, karena dulu ya tuh Om kan yang dilombain waktu itu nggak pakai GPS. Makanya waktu itu motivasinya adalah latihan gimana biar bisa menang lomba. Setelah itu waktu main ke drone GPS, alhamdulillahnya apa ya? Karena sebelum lomba udah latihan istilahnya setiap hari latihan mungkin 2-3 kali kan Om. Jadinya udah kebiasa banget sama kontrol drone-nya. Sekarang bahkan kadang aku suka nerbangin Phantom nggak pakai GPS juga sebenarnya Om. Karena apa ya? Aku kadang ngerasa kayak gerakannya lebih smooth gitu Om. Kadang-kadang ngerasa kayak gitu. Cuman ya jarang sih Om sebenarnya tanpa GPS itu. Karena GPS sendiri kan berguna kalau misalnya kita lagi event, lagi ngurusin misalnya banyak orang di situ kan kita drone-nya bisa jaga posisinya sendiri kan ya Om. Bisa lebih tripod mode ya. Yes, bisa lebih aman lah Om istilahnya. Oke, itu ada yang Raka bersama bidang aerialnya. Yang ternyata aku nggak nyangka juga ternyata kamu sudah memandang berpikiran lebih dewasa ya tentang drone. Karena nggak banyak loh pilot drone yang kemudian belajar manual, apalagi mikirin tentang faktor responsibility-nya nerbangin drone bahwa itu adalah sangat beresiko. Apalagi kita nerbangin di atas orang, terus kemudian nggak usah aneh-aneh juga lah ya. Kalau kita nggak merasa yakin banget dengan skill kita, nggak usah terus aneh harus kayak Sam Calder gitu kan. itu kayak bunuh diri pada akhirnya. Itu luar biasa sih Kak. Nah, ini kembali lagi nih. Ini ada Raffi juga. Raffi Bo kan si Raffi kan ya? Raffi. Nah, ini ada Raffi nonton juga. Halo Raffi. Tadi sempat kita vakum itu terus kemudian kita live lagi dia komentar. Nah, udah muncul lagi gitu kan. Halo Vi, ditunggu main ke Overloop-nya ya. Mengunjungi Raka ini juga di sini. Ntar kamu yang kemudian nemui Raffi ya. Oh, siap. Diajak tur-tur ya ke kantor kita. Nah, ini Raffi kan juga sebagai sosok teman kamu ya. Yes. Teman satu tim yang kemudian kalian berkarya bareng. Dan tentunya Raffi ini juga seorang partner juga kan. Betul. Yang kemudian kalian punya sebuah visi yang sama mungkin. Mindset yang sama. Tapi di lingkungan Raka sendiri nih gimana sih? Maksudnya pernah nggak sih kamu dapat apa ya kayak aku ngerti kamu di lingkungan kamu, aku pun yakin kamu juga punya teman-teman dong yang seusia gitu kan. Jelas. Dan mungkin nggak satu bidang juga. Ada nggak sih yang kayak mencibir kamu kayak aduh apa sih kerja terus apa gimana gitu main-main sama kita. Kamu sama sih nggak ada harus memilih di antara itu kan, memilih di antara kamu ikut seneng-seneng menikmati masa mudamu dengan main-main gitu atau kamu gimana? Pernah nggak encounter hal seperti itu? Pernah sih Om. Sebenarnya karena gini waktu SMP dulu pernah mau ada bukber kelas, cuman kebetulan di tanggal bukber itu sebelumnya udah ada janjian job di tanggal itu Om. Maksudnya kan gitu. mau nggak mau harus ngerjain itu, jadi yang harusnya bisa ketemu sama teman-teman juga dikorbankan karena buat ngejar itu sih Om. Tapi ya aku sih gimana bisa ngimbangin sih Om, maksudnya biar bisa tetap sama teman-teman bisa kumpul-kumpul, bisa senang-senang, tapi juga dari segi ininya kayak hobi sama kerjaan juga harus bisa jalan terus gitu sih Om. Itu ya dilematis ya. Iya, kadang-kadang saat-saat kayak gitu itu. Betul. Antara lebih pengen main sama teman-teman atau harus ambil event ini atau mau produksi ini gitu kan. Cuman ya kadang-kadang aku milih main sama teman, kadang-kadang aku milih sama ya tinggal gimana cara yang ngimbangin sih Om, karena buat bisa tetap di dua-duanya masih possible sih menurut aku. Bisa ya. Iya. Tapi kalau tanggapan dari lingkungan sekitarmu sendiri yang bukan di bidang ini kayak dari guru, dari saudara, dari teman-teman tuh gimana Kak? Alhamdulillah sih selama ini positif sih Om, maksudnya nggak ada yang kayak berpikiran kayak kenapa sih dia gini-gini terus atau ngomongin apa gitu. Sementara ini sampai saat ini masih belum ada sih Om. Jadi aku bersyukur banget alhamdulillah. Aku mikirnya selama ini lingkungan di sekitarku suportif sih Om. Bener-bener menghargai apa yang orang lain lakukan gitu Om. Tapi ada nggak teman-teman kamu atau lingkungan kamu yang kemudian terinspirasi dengan apa yang kamu lakukan gitu? Ya istilahnya kecipratan lah Om. Jadi kayak kadang dulu pernah teman-teman aku sekelas aku ajak main film, akhirnya juga terus ikut produksi, jadi mereka ikut kecemplung di hobi yang sama gitu Om. Ada beberapa yang kayak gitu. Kemudian apa namanya? Akhirnya minta saran kamu. Iya, terus mulai bahasanya mulai ke
bagian kayak gitu lah Om. Tapi kamu sendiri Kak, di bidang foto video ini sebenarnya kamu saat ini levelmu masih di hobi atau kamu memang bener-bener pengen total serius nih di bidang ini? Aku pengen total serius sih Om. Total jadi serius masih ya? progres lah bahasanya sekarang. Tapi aku pengennya ke depannya benar-benar bisa total serius di bidang ini. Jadi pengen fokus gitu ya. Betul. Apa sih yang pengen kamu sampaikan ke rekan-rekan? Kan sekarang gini nih, dunia anak muda sekarang kan cukup berbeda ya dengan masaku muda dulu kan. Karena sekarang banyak disrupsi. Terus apalagi sekolah sekarang serba daring kan. Yang banyak anak wisuda tuh bahkan tanpa merasakan bangku sekolah itu banyak juga. Termasuk kita belum bahas juga ya alasan kamu kenapa nggak kuliah itu karena juga ngerasa sekarang masih belum efektif nih untuk kemudian langsung kuliah. Dari fenomena yang kamu lihat sekarang ini apa sih yang jadi masalah dari anak-anak seusia kamu yang kamu rasakan itu? Ada nggak? Aku merasa kurangnya ini sih Om, kemauan sama inisiatif. Kadang-kadang emang kita terutama sekarang ya Om, misalnya pada akhirnya setelah misalnya SMK kan emang kebanyakan ditarget buat langsung kerja Om. Tapi misalnya habis kuliah juga mesti kerja juga kan Om. Nah di situ yang kadang kita perlu ini memulai lebih dini biar bisa apa ya? Karena sekarang kan kerjaan tuh bener-bener macam-macam ya Om ya. Maksudnya lebih banyak daripada zaman dulu kayak apa ya? Pokoknya gimana caranya kita di posisi yang sekarang lah ya, maksudnya buat teman-teman juga misalnya punya keinginan apa gitu, misalnya aku pengen belajar desain gini, saranku sih segera dilakuin aja Om. Maksudnya misalnya pengen nyoba apa gitu, terutama masih muda ya Om ya, maksudnya langsung dikerjain aja gitu. Aku mikirnya gitu, karena masih sekolah, terutama sekolah kan bisa waktu luangnya masih banyak tuh Om. Kita harus bisa ngimbangin antara waktu buat kita cari entertainment sama buat cari hobi yang positif, cari yang bisa buat jadi apa ya, istilahnya bisa jadi masa depan kita gitu loh Om. Menurutku kayak gitu Om. Jadi bijak-bijak memilih waktu ya. Harus bisa manage itu. Dan sekarang ini kayak tadi aku suka banget sih Raka bilang bahwa kalau kamu pengen menguasai sesuatu ya jangan ditunda. Benar-benar. Karena mau mulai sekarang pun itu yang perlu kamu lakukan hanya tinggal ngetikkan kata kunci itu di Google, semua resource tuh akan muncul gitu kan. Betul. Tanpa perlu nunggu sekolah. Yes. Ya, tapi kamu sekarang menarik ini ada bapakmu juga barusan gabung lagi, alhamdulillah lancar lagi. Keputusan Raka untuk kemudian nggak kuliah dulu, aku yakinnya ini jadi hal yang menarik sih, karena ketika kamu memutuskan untuk tidak kuliah kan kamu begitu tertinggal kan. Tertinggal dengan teman-teman yang seusia kamu, karena aku yakin pasti teman-teman sekarang pada postingan aku sudah ospek nih, aku bahas masuk kelas, aku punya teman-teman baru. Oke, kita sampai mana tadi ya? Tadi pas menarik-menariknya sih aku tanya tentang tadi ngomongin bahwa kamu merasa bisa memulai lebih cepat kan di bidang ini gitu kan. Dan pasti itu merasa ada sebuah kebanggaan juga kan, bisa menguasai foto video di saat teman-teman yang lainnya mungkin juga yang baru tertarik sekarang, baru belajar sekarang juga pasti banyak kan di seulungan seusia kamu gitu kan. Tapi di sisi lain keputusan kamu untuk kemudian gak nerusin kuliah itu juga jadi faktor juga. Apakah itu membuat kamu merasa tertinggal atau kamu punya rencana khusus nih dan itu malah jadi hal yang menurutmu memberikan keuntungan? Kalau untuk kuliah sih Om sebenarnya dari dulu pengen rencananya kuliah dulu Om. Cuman karena setelah pandemi ini semuanya jadi online sih, aku ngerasa kayak kurang apa ya, kalau kuliahnya online tok tuh kayak cuman ada yang kurang gitu loh Om. Maksudnya aku mengharapkan bisa secara langsung pertemuan tatap muka gitu loh Om. Jadi misalnya besok kuliah udah apa namanya ya, udah mulai normal lagi, itu baru mungkin dipertimbangkan buat kuliah juga. Cuman aku merasa sekarang aku di sini juga prosesnya sambil belajar kan Om, sambil ngambil ilmu baru, karena menurutku belajar nggak cuman secara formal kan Om. Maksudnya selama ini aku ikut workshop, aku ikut kegiatan macam-macam dari komunitas, itu kan juga termasuk belajar kan Om. Jadi aku merasa sama-sama belajar sih Om, cuman caranya aja yang beda gitu. Tapi emang ilmu, jadi gini sih, yang penting itu adalah ketika kita memanfaatkan waktu kita itu kan ada sebuah kebanggaan tersendiri ketika kita jadi berbeda kan. Apalagi dapat kesempatan yang lebih banyak dari yang lainnya.
kuliah mungkin bagi banyak orang tuh hal yang ya sebuah pencapaian kan, sebuah fase baru. Tapi ketika mendapatkan sebuah pengalaman yang mungkin gak didapatkan di tempat lain tuh akan jauh lebih berharga. Iya, itu. Dan mungkin saat ini pun pengalaman yang bisa kamu dapatkan justru dapatkan ketika kamu memutuskan untuk nggak kuliah dulu. Karena kalau kamu kuliah mungkin nggak ada kesempatan untuk bisa kerja. Betul. Untuk bisa, apalagi setelah kamu kuliah mungkin juga udah beda lagi kesempatannya kan. Betul. Udah beda juga. Karena aku sendiri dulu juga nggak langsung kuliah kah waktu aku dulu itu. Iya, betul. Aku mau nyari sebanyak mungkin pengalaman dulu. Karena setelah kuliah juga jadinya lebih siap juga sih. Oke. Dan di range waktu itu ya memang usia kita juga masih sebaya lah untuk telat setahun tuh nggak masalah juga gitu kan. Iya. Nah tapi kamu sendiri apa sih, kamu sudah banyak rencana belum target-target yang pengen kamu kuasai selama masa kamu masih belum kuliah ini? Karena kan akan jadi sebuah katalis juga kan ketika kamu belum pengen kuliah, kamu punya waktu setahun kan bisa itu mubadir banget atau bisa sangat jauh lebih banget karena kamu punya freedom penuh nih untuk kemudian memanfaatkan waktu kamu, bisa belajar apapun yang ingin kamu pelajari. Kalau kuliah kan kamu dicekokin ya. Iya, benar. Yang nggak ingin kamu pelajari pun kamu harus belajar kan? Iya. Tapi kalau ini kan kamu punya freedom untuk menguasai apapun yang ingin kamu kuasai. Kamu punya nggak sih rencana konkret dalam setahun itu pengen apa dan kamu punya target achievement apa gitu? Sekarang sih emang rencananya buat apa ya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya sih Om. Maksudnya karena sekarang udah kerja ya Om ya, maksudnya bisa ngambil ini. Kebetulan dulu SMK itu kan ada PKL sebenarnya Om. Cuman PKL tuh yang dari harusnya 2 kali 3 bulan jadi total 6 bulan. Karena pandemi dikurangi jadi 3 bulan. Cuman 1 sesi. Aku ini sih Om, merasa harus ngambil apa ya, pengalaman sih Om sebenarnya dari kerja ini. Jadi aku mungkin maksimalin buat cari pengalaman itu dulu Om. Gitu sih yang aku rasa perlu buat aku fokusin sekarang gitu. Jadi pengalaman konkret di lapangan ya, untuk kerja tim, terus kemudian bisa memanage kerjaan klien yang dengan standar yang mungkin nggak kamu dapatkan kalau kamu kerja sebagai seorang freelancer. Betul. Nah, itu pasti menarik banget sih. Dan memang dalam bekerja itu juga ada perbedaan sih Kak. Jadi ketika kamu bekerja sebagai seorang karyawan itu ada mindset yang harus kamu bangun juga. Karena kan sekarang ketika kamu bekerja saat ini sebagai atau kamu niatnya untuk sebagai belajar itu kan juga kadangkala unsur-unsur kamu sebagai freelancer juga bisa terapkan lah sebagai seorang karyawan tuh, karena yang namanya inisiatif itu pun nggak akan pernah berubah kan. Entah kamu sebagai seorang karyawan atau kamu sebagai seorang freelancer. Karena banyak ternyata yang di luar sana tuh orang yang bekerja sebagai karyawan tuh juga masih merasa mindsetnya tuh duit minimum gitu. Dalam artian ya penting kerja gitu kan. Penting hanya di kerjaannya mengerjakan apa yang disuruh. Padahal sebenarnya bekerja itu nggak hanya untuk cari uang gitu kan, tapi bekerja itu untuk berkarya. Apalagi kamu untuk bekerja itu yang penting udah ngerasa kamu terfulfill nih keinginannya. Kalau kamu udah punya semangat itu, bekerja itu hanya sekedar sebagai fasilitas saja kan. Nah itu penting banget sih. Dan apalagi yang membedakan antara satu karyawan dengan karyawan lainnya itu adalah ketika kamu mendapatkan sebuah pekerjaan, yang lain tuh hanya sebagai operator, tapi ada orang lainnya sebagai seorang tenaga ahli yang kemudian ketika bekerja itu nggak hanya melakukan tapi juga memberikan rekomendasi, memberikan ide, memberikan masukan, melakukan inisiatif yang membuat hasil karyanya itu nggak hanya dari apa yang diperintahkan saja tapi juga melebihi dari ekspektasi. Itu jadi satu hal yang penting juga nih untuk kamu pelajari. Itu pasti berlaku nggak hanya sebagai freelancer tapi juga ketika sebagai karyawan. Oke, ini yang nonton juga kayaknya udah pada nggak ngerti kalau live kali ya. Dan kita sudah cukup lama, udah cukup juga mungkin waktunya. Kita udah belajar banyak dari Raka tentang gimana dia belajar di masa yang masih muda ini dengan banyak karya. Terus kemudian Raka memandang masa mudanya ini ya untuk kemudian terus belajar ya. Ini adalah sebuah prinsip yang ditularkan dari ayahmu juga. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu Raka ya. Kita pasti masih banyak waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol ke depannya. Mungkin kamu akan jadi host juga
di siap. episode berikutnya dengan bintang tamu mas-mas ini, dan kita bisa mendatangkan bintang tamu dari luar juga. Jangan lupa teman-teman untuk kemudian subscribe di channel Overloops untuk mendapatkan notifikasi dari video yang baru kita upload ataupun notifikasi tayangan live OSS berikutnya. Dan makasih juga buat Raka udah sharing-sharing ya. Thank you juga. Lagi Thank you sharing-sharingnya. Raka akan kemudian insya Allah akan bergabung dengan kita, akan melakukan karya bareng kita di tim Overloops selama waktu ke depan lagi. Jangan lupa untuk kasih komentar di komentar ataupun di sosial media kita tentang topik apa yang pengen dibahas berikutnya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai ketemu di Overloops yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.